Ya, bisa dimulai itu. Udah berapa orang? Oke, 12. Pak Sarwono. Ada. Monggo Pak Sarwono. Dibuka. Oke, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah ya, kita masih bisa ketemu dalam suasana tahun baru. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita semakin sukses, semakin sehat, dan apa yang kita inginkan dimudahkan Allah untuk bisa mengejar apa yang menjadi impian kita dan impian nasabah. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kita ada pertemuan review unit link dari Ya. Kita akan ketemu. Untuk itu buat sebelum kita mulai, marilah kita doakan teman-teman kita, khususnya Pak Dedet dan keluarga yang saat ini masih berada di Omni ya Pak Dedet, ya mudah-mudahan cepat sembuh ya, dan Bu Enda juga ya. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan hari ini yang sekarang Bu Saras ya memang sudah hampir 2 minggu isolasi mandiri yang akhirnya beliau bisa dibujuk untuk bisa ke rumah sakit, dalam perjalanan ke rumah sakit Bina Usada. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya kita doakan. Untuk itu marilah kita baca Al-Fatihah ya sebelum kita mulai, dan kita doakan semoga teman-teman yang sekarang lagi sakit segera disembuhkan. Al-Fatihah. Oke, untuk menghemat waktu itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka, dan marilah kita dengarkan ya, atau mungkin kita mau mulai dari mana nih Dok? Apakah dokter mau langsung sampaikan informasi atau tanya jawab langsung? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja. Teman-teman, ini kan kita tahun baru ya. Biasanya kalau tahun baru kita pasti punya target ini, itu, ini, itu. Nah, sekarang saya tanya nih, acak ya. Bu Emma. Ya, Bu Emma itu. Monitor Bu Emma. Bu Emma monitor? Ama. Bu Ama monitor? Atau Bu Widuri? Iya, monitor, Dok. Nah, Bu, tahun ini apa Bu targetnya? Kalau dari sisi investasi nasabah? Ya, dari sisi investasi nasabah ya, Dok. Ya. Ya kalau bisa sih investasinya nasabah bisa paling tidak sampai 15% untuk tahun ini. Berarti kalau 15% satu bulannya berapa Bu Ama? 1,25 ya. Nah, ini teman-teman ya, saya pengen, nah sekarang itu mulai sekarang teman-teman harus tahu nih. Kalau misalnya teman-teman itu punya patokan 15%, berarti satu bulannya harus 1,25, 1,25. Nah, itu teman-teman sudah harus bisa langsung bilang. Gitu. Jadi saya mau 1,25. Berarti per minggunya berapa, Bu Ama? 0, berapa lagi ya, lupa dong. 0,3125. Nah, angka-angka ini harus tahu teman-teman dan harus hafal. Jadi kalau satu bulannya 1,25, berarti satu minggunya 0,3125. Kenapa saya bilang seperti ini? Dan teman-teman mulai sekarang ini kita sudah mulai banter nih ngomongnya ini. Kenapa? Karena kalau teman-teman nanti ada penurunan, teman-teman harus tahu. Misal, enggak usah masuk investasi dulu. Saya contohkan misalnya gini, teman-teman punya goal setting 1 tahun. Biar gampang, saya bilang adalah 1,2 miliar misalnya.
teman-teman pasti bilang sudah tahu, berarti 1 bulan tim saya atau unit saya 100 juta. Betul ya? Nah, kalau tim saya, unit saya 100 juta, per minggu berapa? 25 juta. Seperti itu, teman-teman. Jadi, maksudnya saya tadi menanyakan ke Bu Amma adalah mulai sekarang dan ke depan, teman-teman harus tahu angka sakti. Nah, itu 15%. Kalau per bulannya 1,25, berarti per minggunya 0,3125. Sampai di sini jelas. Jadi kita udah enggak ngomongin ini Asia Pasifik gimana ya? Saya masih ragu enggak, sudah enggak. Jadi sekarang kita sudah mulai ke arah teknikal, ke arah kemarin bulan lalu saya sudah sekian. Itu sampai di sini teman-teman jelas ya? Gitu. Ada pertanyaan? Oke, Cak Rusdi silahkan. Siap, Dok. Tadi kan kalau setahun 15%, berarti kan Ya. per bulan 1,25% kan per bulan. Ya. Katakanlah bulan pertama 1,25% nih, Dok. Ya. Nah, jadi bulan kedua apakah tetap 1,25 atau naik 2,5, Dok? Apa kumulatif target kita? Oh enggak, Pak. Jadi kalau 1,25, jadi Ya. kita sudah mulai sekarang ini adalah mengevaluasi maksimum 3 bulan itu sudah maksimum. Karena kalau 3 bulan berarti kita sudah menghasilkan 3,75. Maksudnya adalah kalau misalnya saya balik tadi, Pak Cak Rudi, nah ini anak agennya berapa gitu kan, tanya gitu. Oh, saya 1 tahun mau 1,2 miliar. Berarti 1 bulan berapa? 100 juta misalnya. Betul. Itu misalnya ya, Cak, gitu. Nah, 100 juta. Kalau bulan Januari sudah tercapai 100 juta, apakah bulan Februari jadi 200 juta? Enggak, 100 dong. Kan nanti dijumlahkan dengan Januari. Cuma gini, Dok, kalau kita pantau di link, kalau kita pantau di link tadi itu, di linknya yang harga harian ya, daily unit price ya, itu kan misalkan bulan pertama kita pantau 1,25 nih, itu kan tiap hari berubah kan, Dok, ya kan? Ya. Kalau bulan depan 1,25 lagi, apakah itu dijumlahkan dengan kemarin atau gimana tuh? Atau itu pertanyaan gitu? Bagus. Ya, pertanyaan bagus. Bentar, Pak. Itu step selanjutnya. Step sekarang itu adalah kita sudah tahu bahwa angka sakti itu adalah 15%. Berarti angka bulanannya berapa? 1,25. Berarti per bulannya per minggunya 0,3125. Teman-teman jangan bingung loh. 1 minggu saya sudah turun berapa? 1 minggu cuma 0,4%, enggak apa-apa. Sama seperti kalau kita ke anak agen, 1 bulan ya kita coba ya, 100 juta, 1 bulannya 1 tahun 1,2 miliar, 1 bulannya 100 juta. Kita bisa bilang, gimana sekarang? 125. Oke, berarti kita punya cadangan 25. Itu masuk dulu. Ini kita ngomong angka saktinya dulu. Jadi teman-teman kita samakan dulu persepsi, setelah itu kita nanti ngomong loh. Kalau ini kan angkanya berubah. Sebentar, Cak Rusdi. Nah, ini saya pengen kita samakan persepsi semua bahwa titik pantauan kita ya itu adalah 1,25. Ini disepakati dulu semua. Jadi nanti kalau saya bilang di grup angka saktinya berapa ini? Loh saya cuma 1 tahun cuma 5%. Oh enggak apa-apa gitu. Sama seperti kita bilang ke anak agen, loh saya 1 tahun minta 100 juta, Bapak kok narik-narik saya suruh 100 juta sebulan. Nah, enggak apa-apa. Kita harus tahu. Tuh. Nah, tetapi kalau kita nanti sudah di sini, step selanjutnya adalah kita memberikan return paling besar untuk nasabah atau punyaan kita secara pribadi. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi angka saktinya 15% dibagi 12, 1,25 per bulan. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak Dedet bisa ngikuti? Tidak terlalu berat ya, bisa ngikuti ya. Jadi kita bilang angka saktinya sekarang ini kita paham. Oh, angka saktinya berapa? Nah, ini. Jadi dari titik itu nanti kita akan diskusi. Sama seperti anak agen kita, 1 bulan 100 juta. Kok sekarang cuma 75 juta? Kita evaluasi salahnya di mana. Sama seperti itu. Nah, ya Bu Dahlia, ada yang mau tanyakan? Oke. Ada pertanyaan dulu? Jadi kita discuss
Ya, Bu Emma dan teman-teman lain, kita harus sudah paham ada angka sakti yaitu 1,25 sebulan. Itu sudah tidak boleh ditawar lagi itu. Oke, Bu Anda ada yang mau tanyakan, Bu Wina, yang lain barangkali Bu Inta, Pak Ardi, Bu Enda. Sementara jelas dong. Oke, ya. Nah, sekarang masuk ke pertanyaannya Cak Rusdi. Pak Sarwono pakai ini, pakai laptop ya? Saya minta share screen dari Pak Sarwono aja. Oke. Masuk ke link kita. Nah, Pak Sarwono masih ingat linknya? Benar saja, saya coba. Masih ingat Pak? tiniurl.com/unitlink pro. Ini url.com ini dot URL ya. tiniurl.com .com/unitlink pro. Nah, ini wajib juga teman-teman hafal ini ya. Pro. Nah, saya Bisa buka dong. Ya, saya buka dong. akhirnya bisa masuk juga saya. Udah dok. Yuk. Nah. Kelihatan jelas sekali. Teman-teman kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Dok. Oke, sekarang menjawab Cak Rusdi. Minta tolong dikebawain Pak Sarwono. Siap. Yes. Ini kan kemarin. Ya. Jadi menjawab pertanyaannya Cak Rusdi. Bentar, saya yang share screen. Sebentar. Oke, siap-siap. Stop ya. Iya, saya yang share screen. Bentar, burem diprotes Pak Andi. Saya share screen. Begini jelas? Ya, jelas. Jelas ya? Pak Ardi jelas ya? Oke, kita lihat paling bawah. Masih ingat nggak? Masih ingat kan cerita saya kemarin? Datangnya sudah telat, sudah sekian bulan. Nah, sekarang kan waktunya tahun baru. Nah, gimana ini bosnya ini? Nah, ini mulai nih. Ini menjawab pertanyaannya Pak Rusdi. Kita jangan lihat ininya ya teman-teman. Sekali lagi kita jangan lihat ini ya. Jangan terpengaruh ini ya. Ini setuju. Tapi kita jangan terlalu berpatokan ini karena kita tidak main ke sahamnya. Kalau main ke sahamnya, angka ini bermakna sekali. Karena kita lihat di sekarang adalah bagi hasilnya atau kinerjanya. Teman-teman masih ingat? Ini bulanannya, setuju ya?
Setuju ya? Yang Ya, ini ya. yang Ya, saya betul, biru bulanan, adalah Dok. bulanan. Sedangkan yang merah ini adalah yang kelompok 3 bulanan. Sedangkan yang ungu adalah kelompok 6 bulanan. Pertanyaannya ke Cak Rusdi, saya sekarang tanya ke Cak Rusdi. Cak Rusdi, Ya. kalau kita pantau, kita lihat yang biru, merah, apa ungu, Cak? Yang biru dong. Kenapa? Kenapa Karena nggak kan- yang merah? Kenapa yang nggak ungu? Ya, untuk saat ini kita lihat yang biru. Kalau mau Ya. analisa lebih lanjut, baru yang merah, baru yang ungu gitu. Ya, Lihat perkembangannya ke depan kan. betul. Gimana? Jadi kita lihat yang Biru dulu. biru dulu. Itu sudah dijawab oleh Cak Rusdi. Jadi kita kalau misalnya, jadi gini teman-teman, kita nggak usah melihat ke belakangnya itu gimana bagi hasilnya. Halo, suara saya masuk ya? Halo? Masuk. Jelas, Dok, jelas. Jelas ya. Kita tidak usah melihat histori ke belakangnya bagaimana. Loh, maksudnya gimana? Ini agak sedikit beda. Kalau kita punya anak agen, setuju ya tadi ya? Saya ulangi ya. Cak Rusdi punya anak agen, timnya 1,2 miliar. Berarti 1 bulannya adalah 100 juta. Sampai di sini jelas ya? Nah, kalau di investasi, kita jangan melihat apa yang sudah lewat. Kita melihat ke arah progresnya. Oke. Kalau di investasi, kita jangan melihat yang sudah lewat. Yang sudah lewat. Yang kita lihat adalah tren atau progresnya. Maksudnya gimana? Oke. Kita beri contoh yang biru. Tadi ya, Cak Rusdi kita balik dulu ya yang biru ya. Keluarga biru ini. Ini keluarga biru semua ini. Oke, keluarga biru semua. Setuju ya? Yang saya lingkari ini adalah keluarga biru. Betul ya? Nah, kalau Cak Rusdi melihat kondisi seperti ini, ya, seharusnya dananya Cak Rusdi misalnya, seharusnya dananya Cak Rusdi itu di mana? Di tipe investasi apa Cak Rusdi? Infrastructure and Consumer Equity Fund. Betul. Jadi dananya Cak Rusdi adalah di infrastruktur. Yang mana ini? Yang mana Ustaz? Iya, Bu Nur Hayati. Jadi dananya Cak Rusdi itu harusnya ada di infrastruktur. Nah, kalau dananya Cak Rusdi itu tidak di infrastruktur, barulah Cak Rusdi itu khawatir. Sampai di sini jelas. Jelas dong. Kenapa ini? Kenapa ya? Bu Nur Hayati mau bicara? Mute dulu ya, Bu Nur Hayati. Minta tolong Pak Dedet di mute dulu ya. Jadi kita akan memilih dana kita di infrastruktur. Kalau teman-teman masih ada yang belum di infrastruktur atau paling enggak di equity fund, maka teman-teman harus khawatir. Bentar, saya tak minum dulu, tak ambil minum sebentar teman-teman, sebentar. Oke, lanjut. Nah, kalau dana kita itu di infrastruktur, kita tenang. Karena Cak Rusdi ini sudah punya sangu berapa bulan Cak Rusdi? Satu bulan dong. Lalu gimana Mas? Sanggup gimana maksudnya dong? Sekarang ini kita lihat. Misalnya, saya agennya Cak Rusdi. Cak, ya laporan Pak Prayudi gimana? Bulan ini saya sudah 450 juta, Cak. Mantap dong melebihi target berarti.
Nah, sekarang saya tanya. Berarti saya sudah punya uang saku berapa? Sudah punya sangu berapa bulan? Oh, oke, 350. Berarti Bulan 2,5 bulan. Ya, 3 bulan. oke lah ya. Paham ya, berapa bulan kurang lebih segitulah. Setuju ya, 3 bulan lah ya. 3 bulan, 4 bulan. Setuju. Sekarang saya tanya ke Cak Rusdi. Cak Rusdi punya sekarang infrastruktur daya 9,4. Angka sakti kita berapa tadi? 1,25. Ya, berarti Cak Rusdi sudah punya sangu berapa? 7. Oke. Tenang kan Cak Rusdi? Aman, mantap. Kembali lagi ke saya. Saya jadi agennya Cak Rusdi. Oke. Cak Rusdi laporan. Bulan Januari ini saya ada 450 juta. Bagus enggak? Iya, bagus banget. Februari saya laporan. Cak Rusdi, saya bulan ini cuma dapat 75. Gimana Cak Rusdi? Nggak apa-apa, lanjut rekrut aja deh fokusnya. Jelas ya, teman-teman. Jadi, yang dilihat adalah kinerja saat itu. Tapi Cak Rusdi sudah tanya, kenapa kamu kemarin 450, sekarang 75? Ada apa? Jadi bukan diakumulasikan, tetapi ada posisi saat itu. Berarti kita adalah melihat yang bulanan. Kalau sudah, kita akan melihat yang akumulasi 3 bulan. Nah, kesalahan agen itu biasanya adalah melihat akumulasinya sudah 5 tahun baru bingung. Sudah 10 tahun baru bingung. Sama, saya jadi anak agennya Cak Rusdi. Saya tiap minggu lapor, tiap bulan lapor. Kalau saya lapor bulan Januari 450, terus bulan Februari saya dapat 75, Cak Rusdi tanya, ada apa? Ada yang bisa dibantu? Kenapa kok produksimu turun? Ada lapse, ada masalah keluarga, ada, dan seterusnya. Kalau saya ketemu Cak Rusdi bulan November, Cak Rusdi marah bisa-bisa. Kamu negatif. Kemarin waktu bulan Januari bisa 450, kok sekarang jadi negatif 700, itu kenapa? Paham ya teman-teman? Halo? Ada yang bingung? Yang bingung ngomong langsung. Pelan-pelan dong. Memahami Oke, pelan-pelan. saya ulangi ya. Saya ulangi lagi. Saya ulangi dari nol lagi. Cak Rusdi punya target buat saya 1,2 miliar. Teman-teman bisa nangkep semua ya. 1,2 miliar. Saya ulangi. Pokoknya sampai paham gitu. Cak Rusdi punya ke saya sebagai tim unitnya Cak Rusdi 1,2 miliar. Sampai di sini teman-teman clear ya? Oke. Berarti per bulan berapa? Saya stop share dulu. 100 juta. Setuju ya? 100 juta. Nah, bulan Januari saya lapor Cak Rusdi. 1 bulan kemarin, ini tanggal 31 Januari ya, saya sudah menghasilkan 450 juta. Cak Rusdi bilang apa? Mantap. Mantap. Oke, berarti saya sudah punya tabungan berapa? 350 ya, Ya, 350, 3 bulanan ke depan lah aman. Setuju ya? Nah, sampai di sini teman-teman jelas ya. Bulan Februari saya lapor lagi, akhir bulan saya lapor lagi. Dalam 1 bulan terakhir, bulan Februari, 28 Februari, saya menghasilkan 75 juta Cak Rusdi. Cak Rusdi bilang apa? Masih oke ya? Cak Rusdi? Masih oke. Ada masalah apa kok nggak 100? Gitu. Masih oke. Ya. Karena saya sudah punya tabungan 3 bulan. Tetapi sudah mulai tanya, ada masalah apa? Sampai di sini jelas? Sampai ini dulu kita. Jelas. Nah, misalnya, ini misalnya, saya itu enggak mau laporan sama Cak Rusdi, dan Cak Rusdi itu sibuk ngecek ke Bu Trias, Bu Widuri, Bu Dahlia, Bu Wina, Bu Anda, Pak Gayo, dan lain sebagainya. Kita ketemu bulan November. Saya bilang, Cak Rusdi, leader, Pak Der, saya 700 juta. Oh, minus. Loh, kamu gimana? Gitu.
Karena teman-teman, kesalahan yang kita lakukan selama ini adalah kita laporan di belakangnya. Betul ya? Laporan di belakangnya. Kita lapor ke leader kita, Pak, saya kena twisting tuh. Ya apa sih? Kamu nggak mantau. Nah, itu kan, Pak, saya kok berkurang ini, Pak. Itu setelah sekian bulan. Itu kan kesalahan kita selama ini. Setuju ya? Kesalahan kita selama ini kan gitu. Sekian bulan, sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, baru bisa. Loh, kok negatif ya? Kok nggak sesuai dengan yang diinginkan? Nah, itu kesalahan kita. Nah, caranya supaya tidak salah, kembali lagi, tadi bulan Februari, Cak Rusdi sudah tanya, kenapa kamu turun? Apa kamu strateginya canvassing-nya nggak bagus? Kalau canvassing jelek, ayo masuk ke corporate. Betul ya, Cak Rusdi? Betul, Dok. Setuju. Jadi, target jangan dirubah, tapi cara dirubah. Setuju sampai sini? Target jangan dirubah, cara dirubah. Setuju ya? Target jangan dirubah 15% setahun, tapi cara dirubah. Tadinya canvassing, sekarang main corporate. Betul ya? Tadinya infrastruktur, sekarang ke cash fund misalnya. Tadinya cash fund, sekarang ke Asia Pasifik. Titiknya adalah ketika Cak Rusdi itu mendapat laporan dari saya pada bulan Februari. Jadi yang dilihat adalah tiap bulannya, bukan progres loh. Ini kan harganya berubah, enggak apa-apa. Teman-teman sekarang pakai perjanjian dengan diri teman-teman sendiri. Kenapa kok pertemuan ini dibuat 2 kali, 1 sama 15? Karena bisa saja tidak ikut tanggal 1, tapi saya harapkan ikut tanggal 15. Ini kemarin mulai kemarin tuh. Bu Sukarti, Pak Dedit minta tolong. Ya. Jadi, kenapa pertemuan ini saya minta 2 kali? Karena kalau 2 kali ada yang tidak sempat ya, itu, oh saya nggak sempat tanggal 1, saya harus ikut tanggal 15. Teman-teman buat mindset sendiri, buat pola sendiri, buat perhitungan sendiri bahwa saya akan memantau tiap tanggal sekian. Setuju ya? Tiap tanggal sekian. Jadi Cak Rusdi itu misalnya akan memanggil saya, Pak Prayudi tanggal 1 laporan ya, Pak Prayudi tanggal 20 laporan ya, Pak Prayudi tanggal 30 laporan. Jadi Cak Rusdi tidak kaget kalau terima dengar, kok turun kamu? Ada apa? Sampai di sini jelas? Dok, saya ada pertanyaan lagi, Dok. Ya. Selama ini saya mantau per Selasa ya, seminggu sekali kan ya. Ya. Nah, pernah satu saat saya tuh kecolongan, pas Selasa di depan tuh udah minus gitu loh, Dok. Jadi saya mantau satu Selasa itu masih bagus kan. Ya. Ya. Pas Selasa depan tahu udah minus 3, kaget saya pindahin. Nah, sekarang saya tanya. Kalau 1 minggu berapa Cak Rusdi? 0,3125. Nah, udah. Kayak tadi ya, saya jadi agennya Cak Rusdi. 1 bulan berapa Cak? 1,1 juta. 100 juta. Saya jadi agen 100 juta. Bulan depan saya cuma 75. Cak Rusdi masih bisa senyum kan? Masih bisa dong. Ya. Karena bulan ini, bulan Januari, bulan pertama saya sudah 450. Sampai sini jelas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di grup, itu nanti sudah akan ada aba-aba. Pindah, itu kita pindah semua. Karena memang sudah jelek kondisinya. Atau sudah mulai bergeser. Jadi tugasnya teman-teman di sini, teman-teman tentukan. Tiap tanggal 1 atau 15 atau tanggal berapapun, itu teman-teman yang lihat. Jangan khawatir loh. Selasa berikutnya sudah minus 3. Jangan khawatir. Karena minggu-minggu sebelumnya pasti sudah melampaui angka sakti berapa? 0,3125%. Jelas di sini? Nah, ini sudah mulai ke arah technical. Sekarang aplikasinya gimana? Jadi teman-teman sekarang tetapkan sendiri. Kalau teman-teman menetapkan misalnya tanggal 10, ya tiap tanggal 10. Jangan keliru. Jangan di tawar. Buka kalender tiap tanggal 10 buletin.
Atau tiap tanggal 15 buletin. Tiap tanggal 20 buletin semua. Dari Januari sampai Desember buletin, kasih warna, kasih tanda bintang, kasih kotak. Gitu. Jadi teman-teman lihat loh, ini tanggal 10, saya waktunya lihat. Saya lihat grup. Oh, tanggal 10 berarti grupnya sudah bilang geser semua ke misalnya cash fund. Teman-teman gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Bu Erna, Bu Mutia, Bu Anda, Pak Gayo, Bu Dahlia, Bu Enda, Pak Abdillah, monggo. Bu Trias, Bu Widuri, Cak Rusdi, Bu Amma. Jadi kalau misalkan Jelas, tanggal Dok. 10 Januari kita udah ada 1,25 nih Dok ya. Ya, Kemudian 10 Februari 1,25 juga. Artinya kita udah mengumpulkan 2,5 gitu ya total ya artinya. betul. Oke. Tapi sekali lagi, kalau investasi jangan lihat ke belakang. Ini yang membedakan ya. Ini yang membedakan. Tadi saya bilang ya. Investasi jangan lihat ke belakang. Kalau investasi lihat ke belakang, terlenakan. Setuju ya? Ya, Kalau kita produksi anak agen, lihat ke belakang bisa, oh kamu sudah punya uang saku istilahnya ya, uang saku, sudah punya sudah punya cadangan, itu boleh. Tapi kalau investasi kita bisa harusnya ya, kita bisa mendapatkan yang terbaik buat nasabah. Jadi jangan lihat ke belakang. Oh kemarin sudah 5%, biarin dah sekarang negatif 2. Jangan. Itu yang salah. Gitu. Andekan itu, Pak Ardi sebentar ya, andekan itu duitnya teman-teman. Teman-teman kalau kemarin sudah untung 5%, bulan ini kalau bisa 5% juga atau 10%. Gitu. Jangan lihat ke belakang. Gitu. Itu yang tadi saya maksudkan. Target jangan dirubah, cara dirubah. Target 15% setahun jangan dirubah, tetapi bulanannya dirubah. Oke, Bu Erna, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak Pak Abdillah ini sama Pak Ardiansah mau anu. Bu Suryani, saya akan jawab ke Pak Ardiansah ya, yang di chat. Misal modal 10 juta dengan hasil 15% setahun. Artinya setahun kita butuh return 1,5 juta ditambah modal 10 juta, 11,25. Betul. Begitu. Kalau dibagi per bulan hasilnya bukan 125, Pak. Kalkulatornya rusak nih ini. Oh, bagi hasilnya ya Pak, 125.000 maksudnya. Dari 1,25 Pak, maksudnya. Ya, kalau itu ya, saya pikir 11,5. Betul Pak? Pak Ardiansah, betul. Pak Abdillah mau tanya, apa Bu Emma tadi raise hand? Bu Erna? Bu Emma. Ini yang Bu Erna ya, raise hand. Silakan. Oke. Kalau gitu Pak Abdillah silakan Pak, mau tanya real case, silakan Pak. Ayo, dimanfaatkan teman-teman. Abdillah? Iya Pak, aku mau pakai tulisan apa pakai bahasa ya? Pakai bahasa boleh Pak, bahasa boleh, English boleh Pak. Aku bahasa aja soalnya jari-jariku gede jadi ngetiknya ribet gitu. Dok, ya thank you banget. Aku mau langsung ke real case, tadi aku simak terus, cuman ini cuma minta pendapat aja. Kebetulan kan ini masa pandemi, sebelum ini ada nasabahku ikut capital fund itu ya, yang ada hasil 40% itu fix gitu. Baru 2 tahun ini, berarti capital fund ada nggak di sini ya? Nggak ada karena ada ya tadi. Convent Pak. Oh ya. Sempat Pro itu membuat capital ya. Ingat ya. Untuk realnya kebetulan nasabahku pas pensiun, pas pandemi lagi harusnya sih mereka punya
cadangan, namun kan akhirnya dipakai buat ini itu dan lain-lainnya yang tidak diduga. Kalau misalkan itu diambil, totalnya sih udah bertambah. Nah itu kalau diambil, itu ada penalti nggak ya Pak ya? Atau bisa Ada Pak, itu kalau nggak salah tahun ke-5 kalau nggak salah. Ya harusnya sih tahun ke-5. Betul Cuman ya Pak kalau ya? diambil baru tahun ke-2, ke-3 gitu, Ada penalti Pak. ada ya Pak ya, betul ya? Iya. Saya nggak ingat Oke. nominalnya Pak. Baik, 5% kalau nggak salah. Oke, ini pertanyaan Pak Abdillah sekarang saya jadikan pertanyaan untuk teman-teman semua. Oke, ayo teman-teman ambil kertas. Kita langsung real case, kita main real case, biar teman-teman langsung lancar. Yaitu ada seorang nasabah itu sudah cuti premi. Nah ini kan sering seperti itu. Saya cuti premi nih, gimana? Nah, sudah siap pulpennya? Sebentar saya ambil minum, haus lagi. Siapin ya pulpennya, sebentar. Ya Dok, harus banyak minum nih. Sama verb in. Sudah siap kertasnya? Siap. Oke. Pak Ali merupakan nasabah yang sudah cuti premi. Oke, Pak Ali merupakan nasabah yang sudah cuti premi. Saat ini nilai tunainya adalah 100 juta. Biaya asuransi bulanan, sebentar. Teman-teman tahu enggak? Bisa lihat biaya asuransi bulanan, tahu enggak? Sebentar, saya tanya dulu. Yang tidak tahu lihat ya, bukan artinya. Lihat biaya asuransi bulanan siapa? Yang belum tahu. Yang sudah tahu siapa? Sudah tahu, Dok. Tahu dong. Sudah ya? Tahu dong. Sudah tahu ya? Sudah. Oke. Dok. Oke, lanjut ya. Ali nasabah yang cuti premi. Ya, dia mau cuti premi. Nah, sekarang nilai tunainya adalah 100 juta. Ya. Kalau biaya asuransi bulanan beliau adalah 500.000, sebaiknya diberikan ke unit link yang mana? Jelas ya? Ali cuti premi, nilai tunainya 100 juta. Pokoknya saya mau pensiun, ini tabungan saya, kan biasanya bilang gitu. Tabungan saya 100 juta ini harus nambah. Dia ternyata biaya asuransinya adalah 500.000. Ada yang mau jawab? Silakan. Diketik di chat atau langsung angkat mic. 6%, Dok. Saya enggak tanya 6%. Pertanyaan saya ditaruh ke jenis unit link mana? Saya enggak tanya 6% ya, Pak.
Di Infrastruktur ya. Infrastruktur dia. Pensiunnya masih lama, Dok. Oh, saya nggak tahu. Pokok saya mau dipensiunkan sama perusahaan kapan. Taruh di infrastruktur, Dok. Pak Saryono kenapa pilih infrastruktur? Karena Bu Anda? hasil investasinya 9,4% per bulan. Per bulan 9,4%. Pak Nusar, saya admit. Dari yang lain. Ya. Gimana Pak Saryono? Karena hasil investasinya bulanan 9,4, Dok. 9,4. Nah, oke. Sekarang saya tanya. Kalau misalnya pertanyaannya ditambahkan gini. Teman-teman sudah jelas ya? Nah, kalau begitu berapa jenis nilai unit link mana yang minimal bisa mencukupi, bisa mencukupi bayar unit link, bayar biaya asuransi. Equity fund. Equity fund. Minimal Pak, minimal. Kalau 1/2% kali 1 juta. Kan 100 juta kan ya, biaya 500.000 per Iya, bulan. equity. Berarti kan 5%, ya kan? Iya, Itu untuk biaya asuransinya. Iya kan, Dok? Berapa? Yang mana? Kan 1 juta dia modalnya, dananya kan. Ya. Biaya asuransi kan 500.000 itu kan 5% itu artinya. Berapa? 0,5%. 0,5%. 0,5%. 0,5%. Sorry. Aduh. 0,5% Pak. Iya, iya. Cash and equity. Nah, Cash and bond fund. Cash and Iya. bond ya. Cash and bond fund cukup. Nah, jadi minimal yang ini. Oke. Kan ada kemungkinan ya kita ketemu, wah saya jangan infrastruktur itu kan lagi rusak tahun ini gitu misalnya. Kita bisa tahu, oke Pak, minimal Bapak ke sini. Paling bagus memang di sini, setuju ya, di infrastruktur ya, setuju ya, paling besar. Tapi kalau misalnya saya dengar itu ditaruh di saham ya, saya tidak mau. Nah, teman-teman sekarang sudah bisa cerita. Kenapa kok ditaruh di syariah rupiah cash and bond? Teman-teman bisa cerita minimal Pak 0,05. Ini kan kurang. Bentar, saya kasih warna lain. Merah ini kan kurang ya, setuju ya? Ya. Ya, kurang. Kurang, harusnya 0,5. 0,5%. Bukan 5% ya. Iya, sorry. Di tokonya. Oke. Jelas ya? Ini langsung di lapangan. Jadi teman-teman kalau sekarang itu melihat ada nasabah yang cuti premi, teman-teman mau langsung lihat. Aman enggak ini? Itulah kenapa di grup investasi syariah, kalau ada yang ikut investasi syariah, saya dapatnya segini, sudah cuti premi, dia senang, duitnya tambah naik. Sekarang teman-teman mulai bulan ini, mulai Januari, bisa cerita gitu ke nasabahnya yang cuti premi. Cuti premi tapi tambah naik. Jelas teman? Dok, itu ada minimalnya nggak, Dok? Apanya? Saldo minimal, maksud gini, kita kan misalnya ada cuti premi nih, ya kan? Ya. Ada nggak batas minimal nilai dia supaya dia bisa tetap naik gitu? Ada nggak? Oke, sekarang saya tanya. Saya balik lagi ya. Ini ya, kita lihat lagi ya. Ya. Cak Rusdi. Siap. Ini ada nasabah. Biaya asuransinya 500.000. Duitnya 20 juta. Dia taruh di mana, Cak? Hitung dulu berarti ya. Ayo. Ya, sih. Biaya asuransinya TOI-nya 500.000. Oke.
dananya nggak besar, 20 juta. Iya. Di preminya wis nggak usah besar-besar. Kalau 100 juta mungkin kan nasabah besar. Cuma 20 juta. Dia dipilihkan yang mana? Sekarang itu gimana? Sekarang itu kok jadi gagu. 2,5%, Dok. Berapa persen? 2,5%. Berapa sih? Ada yang bisa bantuin? Berapa persen, Pak? 2,5%. Manage Gimana Pak fund. Sarwono? 2,5 itu minimal taruh di manage fund lah 3,92. Pak Sarwono, gimana caranya menghitungnya? Ini Pak Charles dia pengen tahu ini, bukan 500 dibagiin aja. 20 juta kali 100 ya. Nilai Terus dibagi. Sip. Oke. 500 sebagai nilai tunai. Salah Pak. Oh, kok salah? Gimana? 545 dibagi 2 juta. Apalagi tuh? Administrasinya. Oh iya. Administrasi. 545 dibagi 20 juta. Kecuali yang free admin ya. Betul. Oh, enggak, Pak. Free admin kalau cuti premi free admin tidak berlaku, Pak. Oh iya ya. Free admin itu kalau jalan terus. Nah, berarti kalau 2,7% berarti yang masuk adalah keluarga Manage ini. fund minimal Manage. ya. Manage fund. Ini masuk enggak? Enggak masuk. Oh, Masuk. oke. Ini enggak masuk. Nah, dah. Sekarang teman-teman sudah pinter. Jadi dihitung. Mungkin enggak ini? Sehingga kita bisa bilang ke nasabah, duit saya 10 juta, saya mau cuti premi, Pak. Sebaiknya jangan cuti premi dulu. Jenengan bisa cerita seperti itu. Lu alasannya apa kok jangan cuti premi? Saya kan sudah 5 tahun. Gitu, teman-teman. Yes. Nah, tambah ilmu kan? Ini sekarang kita sudah mulai masuk ke lapangan. Jadi satu pertama tadi ya, kita jangan lihat ke belakang. Kalau kita anak agen, ngecek anak agen, kita lihat ke belakang. Gimana kemarin? Tapi kalau investasi, jangan lihat ke belakang. Kita berusaha memberikan yang paling besar. Gitu. Bulan ini bisa 5%, kalau bisa 5%. Bulan depan kalau bisa lebih tinggi. Ya. Yang kedua adalah jangan rubah target. Rubah cara, betul ya? Jangan rubah 15%, tapi rubahlah jenis unit link. Yang ketiga adalah, kalau ada nasabah cuti premi, sekarang kita bisa menghitung layak tidak. Kalau dia contoh, kalau dia 10 juta, berarti mana yang harus dipilih? Biaya asuransi 500.000, nilai tunainya 10 juta. Kalau dia pengen cuti premi, berarti ditaruh di mana? 500.000 bagi 10 juta ya. Ya. 0,5%. Gimana, Bu? Halo? Persen, Dok. Gimana? 5%. Yang mana, Bu? 5,45. Rupiah 5%. Equity Equity fund. Ya, Equity fund. Equity salah. fund. Infrastruktur. Kan 5% dia. 5,45. Salah, Bu. Kurang 5,45. 545. Tekor. Oh, dapat limanya. 5,45 tekor, ini 43, Bu. Ini minus ini. Oh. 545 itu 45 dari mana, Dok? Admin. 545. Oh, 545 ya. Jadi 5,45 benar. Jadi harus di infrastruktur. Ini. Nah, Ya, jelas ya teman-teman. Dok. Jadi sekarang teman-teman ada nasabah, teman-teman langsung lihat review. Wah, ini cuti preminya di unit link apa ini? Biaya asuransi dari baku dengan nilai ya, Dok. Iya. Jadi nanti dia tuh cuti premi happy. Oke. Ada pertanyaan? Ilmunya keren.
Oh, berapa ilmu? Jadi nanti tiap bulan, tiap pertemuan ini ada ide-ide cerita yang lain. Kalau kemarin kan kita cerita bahwa Pak Nusaril datang ke Pak Sarwono, datang ke perusahaan, manggil ayo sini. Ya, teman-teman masih ingat ya? Itu nanti diterapkan juga untuk misalnya cerita ke anak agen. Saya berusaha cerita seperti itu supaya teman-teman bisa menceritakan ke anak agen dengan lebih sederhana. Kan nggak semua siap untuk ngomong investasi. Ada pertanyaan yang lain? Tanya, Dok. Oke, silakan. Discontinued unit, Dok. Saya ada nasabah yang kena itu, jadi akhirnya lapse gitu. Nah, Awalnya dia itu major. ya. Saya nggak perhatian juga berapa nilai tunainya. Terus pernah nggak bayar, hanya sebulan 2 bulan lah sebetulnya. Ternyata discontinued unit. Itu enggak cukup, Bu. Iya. Ya sudah. Mulai saat ini jenengan jangan sampai terjadi seperti itu, enggak cukup. Iya. Gitu. Biasanya kalau itu ya, Dok, ya, apa premi-premi yang full proteksi gitu ya, Dok, ya. Sehingga Ya. major itu, Bu. Karena major. Major COI-nya langsung naik. COI-nya langsung naik biasanya. Sementara nilai tunainya belum bertumbuh. Betul. Enggak apa-apa. Dok, halo, assalamualaikum Dok. Tahun ini bisa diperbaiki ya, Bu Anda. Kalau Dok. Ya, Pak Nusaril. Ya, gimana dengan nasabah yang kadang pembaca bayarnya tidak normal? Kadang bulan ini aktif polisnya, terus kadang tidak ada pemasukannya, kadang dia cuti premi 2 bulan, 3 bulan, kemudian nanti dia tutupi lagi, kemudian aktif lagi. Gitu. Loh, sekarang saya rubah. Pak Sarwono, ini saya jadi agennya Pak Sarwono, ini saya jadi nasabahnya Pak Sarwono. Ini cerita ya, Pak Nusaril ya, ini cerita nanti bisa dianu. Pak Sarwono, Siap. nilai tunai saya berapa? Karang aja Pak, karang aja. Ada 3 juta. 3 juta. Ya. COI saya berapa, Pak Sarwono? Dia ada PPH, dia sekarang 700, Dok. Nah, PPH 700. Wah, saya bulan ini masih bisa bayar. Premi saya katakanlah 2 juta. Saya bayar. Oke. Saya bayar nih Pak ya, Pak Sarwono. Ya. Bulan depan saya bayar. 3 bulan lagi kita ketemu. Pak Sarwono, nilai tunai saya berapa Pak Sarwono? Tentunya naik kan? Ada savernya. Ya, ada. Berapa Pak? Jadi 35, Dok. 35. COI-nya berapa? COI-nya masih 700. 700. Oke. Bulan ini, bulan keempat, bulan April ya tadi ya, bulan keempat, bulan April, saya ada tender. Jadi uangnya saya geser ke tender ya Pak Sarwono. Boleh Pak Sarwono? Iya, boleh Dok. Oke. Kita ketemu bulan 5. Pak Sarwono, saya bayar lagi Pak Sarwono 2 juta. Ya. Bulan 6 saya bayar lagi 2 juta. Ya. Bulan 7 saya bayar lagi 2 juta. Ya. Bulan 8 saya tanya, Pak Sarwono, nilai tunai saya berapa? Naik kan pasti? Naik. Berapa Pak? Sekarang aja angka. Jadi 4,5 Dok. 4,5. Boleh saya 1 bulan ini nggak bayar Pak Sarwono? Boleh Dok. Karena saya ada tender lagi. Ya, boleh. Boleh. Itu Pak Nusaril. Yang jadi masalah kalau dia itu tidak bayar terus cuti premi, berarti harus kita cek langsung. Kalau dia masih mau bayar nambah-nambah ya tambah happy toh Pak. Bisa ditangkap Pak Nusaril? Siap Dok, siap. Gitu. Dia bayar 2 bulan, 3 bulan terus cuti premi. Enggak apa-apa. 6 bulan cuti premi 2 bulan gitu. Enggak apa-apa Pak. Malah ada tambahan pemasukan. Yang tadi kita ceritakan bahwa duit saya 10 juta, duit saya 20 juta, duit saya 100 juta. Saya mau cuti premi terus-terusan, saya udah males, saya mau pensiun. Tadi ya ceritanya ya. Berarti Dok, patokan kita adalah patokan di angka terbentuknya ya? Betul. Yes. Iya. Gitu.
Oke? Jelas semua? Halo Bu Saras, apa kabar? Ada Bu Saras nih. Lagi di ruang isolasi, Pak. Oh, pakai isolasi apa pakai plester, Bu? Akbar. Ngomongnya nggak bisa banyak. Iya. Ini tapi penasaran sama dokter Prayudi. Nanti ini ada Masih rekamannya, nunggu Dok, Bu. Ini bisa dilihat. Udah, istirahat aja, Bu. Gitu. Sehat Itu ya, ya, teman-teman. Saras. Ya, semangat, Bu. Semangat. Kita tadi doakan khusus untuk Ibu. Tadi. Ya, istirahat aja, Bu. Nggak usah banyak omong dulu. Ya. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ketemu nasabah yang tadi Pak Nusaril bayar cuti premi. Bayar cuti premi. Oh, senang. Karena target kita bahkan ya cuti premi terus tapi nilai tunainya naik. Oke, ada pertanyaan lagi? Pernyataan Dok, ilmunya keren banget. Enggak, nanti tambah lama tambah keren. Yang keren itu kalau teman-teman bisa menjelaskan ulang kepada anak. Nah, itu Dok. Iya. Kan, Ibu bisa memutar ulang. Kalau kemarin saya itu ceritanya jadi bos, Pak Sarwono jadi bos, ya, Pak Gayuh jadi bos, Pak Nusaril jadi bos. Dibariskan, ayo kamu. Teman-teman bisa lihat. Oh ya, caranya supaya anak agen itu paham itu sederhana gitu. Nah, sekarang targetnya adalah teman-teman itu bisa handle nasabah bercuti premi dengan memberikan nilai tunai yang semakin naik. Kalau nilai tunai semakin naik gitu, enak kita bilang, Pak minta referensinya dong. Iya, nggak bayar premi aja bertambah. Iya. Dok, ini Pak Ardiansyah setiap hari harus cek persentase nilai returnnya untuk memastikan target bulanan tidak, Pak. Tenang, tidak. Kita tadi berapa? Pak Ardiansyah? Hari. Iya. 1 bulan sekali paling telat. Paling elek, paling jelek, paling males. Ya kan kalau kita anak agen, males ini. Mana aja ditelepon nggak keluar. Nah ya kan. Di WA nggak jawab. Itu 1 bulan, 1 kali itu sudah paling jelek. Jangan tiap hari, Pak. Kerjaan kita nanti nggak jalan. Gitu. Itulah kenapa coaching ini tiap tanggal 1 dan 15, berarti 1 bulan 2 kali, kan ada kemungkinan si A nggak bisa ikut tanggal 1-nya. Dia harus bisa ikut tanggal 15. Tapi kalau pemantauan teman-teman pastikan sendiri. Oh ya wes, saya tiap tanggal 1 sama 15 gitu. Misalnya, saya bunderi gitu misalnya. Atau tiap tanggal 10 gitu. Itu wajib dilihat. Itu paling minimal. Jadi bukan tiap hari, tapi paling minimal dulu. Sekarang saya minta teman-teman paling minimal 1 bulan sekali. Sudah, itu dulu. Karena kita bukan trader kan, kita juga perlu rekrut dan kita perlu jualan lain. Oke, ada pertanyaan lain? Ya Dok, kita ini bukan trader sebenarnya, cuman masalahnya sekarang ini nasabah-nasabah udah pada kritis-kritis ini, kan udah tahun ke-10 ini jadi. Jadi memang kayak nantinya harus kayak trader jadinya kan. Ya, pokoknya pantau dulu. Minimal 1 bulan sekali. Ya Dok ya. Gitu. Kalau 1 bulan 2 kali boleh. 1 bulan 3 kali boleh. Boleh teman-teman. Tapi teman-teman jangan terlalu sering, nanti malah lihatin nilai tunai terus. Oke? Kalau nggak ada tambahan, saya minta Pak Sarwono resume, Pak. Sekaligus untuk. Ya, saya coba ini ya, apa namanya? Mungkin bertanya atau mungkin juga pernyataan nih, Dok. Kalau misalnya saya punya PIA sebulan yang lalu, anggaplah nilai tunainya terbentuk 100 juta. Ya,
Kalau saya taruh di infrastruktur, artinya berarti tambahannya adalah 9,4% ya, Dok, dari 100 juta ya? Iya, Pak, betul. Kurang Ya, lebih artinya segitu. berarti uang saya seharusnya menjadi 109,4, betul nggak, Dok? Iya, betul. Nah, kalau misalnya bulan depan, ternyata saya lihat di sini 9,4 juga. Artinya bulan depan itu kenaikannya adalah 18,8, begitu, Dok? Betul. Artinya uangnya menjadi 118 juta, Betul. kurang lebih. Begitu Betul. ya. Kalau kenaikannya 9,9 terus, bisa jadi melampaui. Artinya 9,4 kali 12, begitu, Dok? Betul. Oke, clear. Gitu. Itu cerita indahnya. Indah, enggak. Kan tiap bulan ada yang jadi 2%, 3%. Ya. Gitu. It's okay, Oke. Pak. Gitu. Ya. Kurang lebih gitu angkanya. Dok, kalau misalnya nih, Dok, kalau seandainya dalam bulan ini, saya asumsi dari, misalnya kita mau yang lebih besar nih, ada yang misalnya 16, kita walaupun belum sebulan di switching bisa nggak, Dok? Bisa. Bisa. Tapi yang penting adalah pantauannya ini dari bulan yang sama ya, yang reguler ya. Tanggal yang reguler. Betul. Oke. Switching berapa kali pun suka-suka Bapak boleh. Oke. Teman-teman perhatikan ya, kita akan merubah nanti tanggal 1 Februari. 15 Februari nanti kita akan discuss persiapan untuk penurunan di bulan Februari. Saya perkirakan nanti bulan Februari akan ada, bulan Januari akan ada mulai turun ke bulan Februari. Januari akhir. Bulan Februari mulai akan ada turun, jadi nanti materinya tanggal 15 persiapan mana unit link yang akan kita geser. Dan tanggal 1 kita sudah punya angkanya, jenis unit linknya yang baru. Syukur-syukur kalau nilainya malah tetap naik di infrastruktur. Oke, teman-teman masih ada yang bertanya lagi? Silakan, monggo. Saya, Dok. Ya, Dok, dokter pernah janji tuh menjelaskan komposisi yang bagus untuk keuntungan nasabah. Gitu, Dok. Untuk keuntungan pertumbuhan nilai tunai nasabah. Jadi misalnya savernya harus berapa, ya. Kemudian premi dasarnya harus berapa, sehingga nanti kecukupan bahkan dananya juga bertumbuh, Dok. Oke. Gitu, Tanggal 15 itu, Bu. Oh, baik, Dok. Janji ya, Pak Sarwono, catat ya tanggal 15, Pak. Ya. Cak Rusdi catetin ya. Oke. Ya. Siap, Dok. Itu gampang banget, Bu. Lebih susah ngitungin tadi ini, barusan ini. Oh iya, Dok. Siap, Dok. Nanti kalau Ibu sudah tahu rumusnya yang itu, langsung bikin proposal langsung cespleng. Segini, dijamin tidur, Pak. Gitu langsung. Tapi jangan ngomong. Kita kalau ngomong, kita nanti kan dianggap sombong. Kita cuma tahu, oh ya. Kita jadi pede kalau ngomong ke orang. Tapi jangan diomongkan, tidur, Pak. Wes gini, gitu. Jangan. Cuma kita tahu ke diri kita, oh bisa ini. Baik, Dok. Makasih banyak, Dok. Oke. Yang lain? Gimana yang lain? Ada lagi? Monggo silakan. Oke, kalau nggak ada monggo Pak ditutup. Bu Sarah cepat sembuh ya. Oke, kalau nggak ada ya, jadi review untuk investasi unit link tanggal hari ini 1 Januari 2021 kita tutup ya bersama teman-teman ya. Dan sebelum kita tutup, saya coba nih mereview apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Wahyudi. Pertama adalah kita fokus kepada goal investasi kita itu mau berapa persen. Nah, kalau biasanya karena kita investasi itu diilustrasi adalah maksimal 15%, kita bisa mengacu ke yang paling besar adalah 15% itu setahun. 15%. Kalau kita misalnya hitung secara bulanan, maka dibagi 12 menjadi 1,25. Itu adalah investasi bulanan. Kalau kita buat mingguan adalah 0,325. Itu yang bisa kita, angka yang bisa kita sebagai patokan buat teman-teman semua. Dan baru kemudian angka itu kita compare kepada hasil bulanan yang ada di harga unit link ya, yang setiap saat itu bisa berubah.
Dan kalau misalnya per bulannya adalah 1,25, maka kita akan aman pada kondisi yang di atas itu. Dan tentunya kalau seandainya misalnya ada produk kita yang memang kebetulan nasabah kemudian cuti premi, maka harus diperhitungkan adalah biaya COI-nya, termasuk biaya administrasinya dan sebagainya, supaya apakah hasil investasinya itu mencukupi atau tidak. Ya. Jadi tadi contoh-contoh sudah saya berikan, harapannya teman-teman adalah sudah paham. Dan yang pasti saran saya ya teman-teman semua, yuk kita ikuti setiap review di setiap tanggal 1 dan 15, karena ini sangat luar biasa ilmunya dokter. Terima kasih dokter ya yang sudah menyempatkan waktunya. Banyak hal yang kita sudah mulai terbuka bagaimana kita melihat dan mereview investasi di unit link. Itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saat ini memang kita masih bertahan di infrastruktur ya, karena investasinya masih memberikan imbal hasil yang cukup besar, yaitu 9,4 itu adalah sebulan, sementara target 15% setahun adalah kalau bulanan hanya 1,28. Itu masih banyak tabungan ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, yang saya cari buat teman-teman. Kira-kira begitu ya dok? 1,25 Pak, bukan 1,28. Ya. Oh, sorry, 1,25 ya. Oke, itu aja. Untuk itu marilah kita tutup ya pertemuan hari ini kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih banyak ya Dokter Prayudi. Dok, terima kasih banyak. Sehat ya. Terima kasih dokter. Istirahat ya Bu Saras, Pak Gayo, Pak Deden. Amin, amin. Ya. Sehat ya Pak Dede. Nggak usah lihat ini investasi ya. Makasih banyak. Bulan depan lihat lagi nanti. Ya, tanggal 15 ya teman-teman. Tanggal 15 Januari jam 1 siang seperti biasa. Oke, terima kasih dokter atas waktunya. Nanti mungkin tanggal 15 gabung sama Future Inc juga ya dok ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, santuy. Karena kita join sistem semua dengan Future Inc. Oke, tanggal 15 ya. Ya. Baik, Ya. Dok. Terima kasih. Terima kasih banyak dok. Terima kasih ya teman-teman ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Gayu, sehat-sehat. Sehat. Amin Alhamdulillah sehat ya. alamin. Pak Dedet kayaknya kok tambah seger aja nih. Iya. Katanya tadi udah ngajakin jelong-jelong nih. Pokoknya bisa makan apa aja kesempatan. Sakitnya. Aduh. Kayaknya Bu Saras tuh, Bu Saras. Bu Saras. Sehat ya Bu Saras ya. Semangat Bu Saras. Bu Saras semangat. Saling mendoakan ya. Apa tuh? Tuh. Alat ini untuk apa? Pak Dedet masih mute tuh, suaranya kedengeran. Ya Bu Saras, sehat, semangat. Ya, jangan dipikirin dah. Plosa. Ya. Rosa, ya. Lumayan. Oke ya, terima kasih ya izin ini ya live ya. Ya, makasih. Ya, makasih. Assalamualaikum, makasih Pak Sarono. Pak Dedet ya. Salam wabarakatuh. Sehat ya Pak Dedet. Assalamualaikum. Salam.